Usnujon saja, berbaik sangka sama Allah saja. Jangan berpikir aneh-aneh. Ya mungkin antum belum, panjenengan itu, teman-teman itu belum diberikan sukses oleh Allah saat itu atau sampai hari ini. Ada sesuatu yang mesti salah, mesti diperbaiki. Sampai suka berdoa nggak, teman-teman? Dengan doa Robbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya artikan langsung. Itu apa artinya? Ya Allah, selamatkan aku dunia dan akhirat dan jangan sampai aku tersentuh api neraka. Wa qina adzabannar. Coba antum renungin, panjenengan teman-teman renungkan. Apakah dengan kapasitas yang saat ini kita miliki, kita ini mampu, kalau dikasih kekayaan, kesuksesan, mampu menyelamatkan kita masuk ke surganya Allah? Pikirkan. Dengan kapasitas antum nih, yang sama-sama kita belajar ini, misalkan ngaji aja masih belepotan, pemahaman akidah aja nggak paham. Ibaratnya kitab akidah mana yang antum pelajari sampai selesai misalkan. Kitab akidah mana yang antum pelajari sampai full satu kitab. Sebab apa? Antum belum, takutnya ente panjenengan teman-teman semua belum bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang haram, mana yang halal, dan mana yang dibolehkan dan mana yang dilarang oleh Allah. Banyak orang mengatakan gini, Ustadz, nanti kalau saya sukses saya juga bakal kayak mereka, Ustadz. Belum tentu. Ilmu kapasitas mah berbeda. Ketika orang yang ngerti ilmu ditanya, kenapa sampai berbuat baik? Dia paham betul dengan mengatakan, semua ini titipan dari Allah. Giliran yang satu ditanya, kenapa sih ente sudah kaya raya nggak mau berbagi, pelit amat? Saya sukses begini karena usaha sendiri nih. Sombong. Belum tentu. Belum tentu. Banyak kok, maaf ya, banyak kok para pejabat, nih mohon maaf, atau nggak usah ngomong pejabat lah, orang-orang yang di sana lah, waktu di bawah dia janjinya kayak apa, tapi ketika di sana, dan yang jadi aneh, waktu dia ada di bawah hidupnya lurus, bahkan tidak pernah tersentuh dengan penjara. Nggak nyangka kan, ketika dia hidup di sana malah tersentuh dengan yang namanya penjara. Kemudian sombongnya timbul. Bukankah saya berkali-kali mengatakan tidak ada amalan yang diberikan pahalanya, penggantinya hanya api neraka, karena apa? Karena apa? Amal itu dibarengi dengan sumpah riya dan sombong. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang meninggal mati dalam atau meninggal wafat dalam keadaan membawa sebiji zarah min kibr, rasa sombong. Maaf ya, standarnya orang kaya itu sulit dinasihati. Banyak kok orang yang kaya kemudian jatuh miskin, dia mengatakan, Alhamdulillah Ustadz, sekarang saya jatuh miskin. Bayangkan kalau saya dulu nggak jatuh miskin, mungkin saya tidak mau nyari pegangan. Apa nih ya? Di lingkungan sini ada orang seperti itu. Sekarang beliau sudah pindah di Cibubur. Dia lumayan pangkatnya sebagai anggota ABRI lah. Saat itu kapten di zaman era Pak Soeharto. Kemudian karena suatu hal dia punya usaha, ditipu sama karyawannya, anak buahnya, sampai rumahnya dijual tidak cukup untuk bayar utang. Kemudian saya teringat saja, saya lagi ada di masjid, dia datang, Ustadz, tolong bimbing saya, pengen punya pegangan. Saya tanya, mau apa? Saya mau sholat. Pak, sholat itu tidak bisa diterima kalau tidak baca Al-Fatihah. Bapak baca Al-Fatihah? Apa jawabannya, Ikhwan fillah? Saya lupa Pak Ustadz. Tuh. Tapi sekarang apa? Dia ngomong, Alhamdulillah Ustadz ya. Coba kalau dulu saya nggak ambruk, nggak jatuh miskin, mungkin saya tidak kenal agama. Anaknya yang dulu yang pertama tidak bisa sekolah tinggi, karena apa? Dia mengandalkan backingan bapaknya. Setelah jatuh, bapaknya tidak punya harta, kemudian istrinya mengatakan, Alhamdulillah bapaknya ini jatuh. Kemudian anaknya konsisten, anaknya kemudian komitmen dengan sekolahnya. Alhamdulillah pada jadi sarjana. Belum tentu. Makanya usnujon saja sama Allah. Kadang-kadang kita ngeluh ya. Kita ngeluh begini. Kok saya nggak sukses-sukses? Ini yang bikin penyebabnya. Allah mau bikin ente sukses.
Tapi Allah tahu betul, ente doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, ya Allah selamatkan aku dunia dan akhirat dan jangan sampai tersentuh api neraka. Allah itu Maha Adil, akhwat, ikhwan, ukti, teman-teman, Allah tuh adil. Kalau antum dibikin sukses bakal belangsak ente. Artinya apa? Standarnya orang kaya susah dinasihati. Contoh, siapa sih Ustadz Rozikin nasihatin saya? Harusnya dia tuh belajar sama anak. Bisa jadi begitu. Karena apa? Nih, gue punya perusahaan 6. Seluruh cabangnya di Asia saya punya. Susah kan? Mohon maaf, banyak kok orang yang kaya, dia berobat ke Singapura setelah jatuh miskin, ruqyah kok. Saya tanya, emang kenapa Pak? Ya saya dulu orang kaya Pak. Sekarang saya jatuh miskin. Katanya saya dengar-dengar ada ustadz yang ngobatin tanpa biaya. Saya nggak punya biaya apa-apun tuh. Dan banyak loh orang waktu jayanya jadi pilot atau apa, dia mau diruqyah ustadz yang terkenal. 89 juta dia terkena tipu daya mereka. Dengan mengatakan, Ustadz, uang saya dimakan loh. Ustadz yang terkenal itu sekian puluh juta. Padahal sama kita gratis. Tapi di saat itu nggak mau. Karena masih apa? Masih kaya. Jadi usnudzon aja sama Allah. Kenapa sampai detik ini kita ini belum sukses? Boleh jadi sukses itu yang tidak akan membawa kita sampai surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kebanyakan umatku diuji dengan kemiskinan, banyak yang lolos, banyak yang sukses. Tapi umatku diuji dengan kekayaan, jarang ada yang sukses. Nah, coba bayangin, kalau kita kaya, Rasul mengatakan orang kaya sedikit sekali masuk surga. Nah, mudah-mudahan kalau kita kaya, di antara orang yang jarang itu, untuk jarang itu kan harus punya kapasitas ilmu ya, Iyalah, banyak orang mengatakan begini, tahu nggak, saya ini orang kaya. Loh, sombong kan dengan kayanya. Bahkan ada yang berbuat syirik, dengan kesirikannya kalau dia nggak jatuh, dia makin membawa orang masuk dalam kesirikan yang luar biasa. Jamaah, syirik akbar. Dengan ditanya, kamu sukses kemana? Oh, ikut ke guru saya. Orang karena kepengin kaya, diambil tuh. Orang-orang yang nggak ngerti itu dibawa ke gurunya, yang gurunya di mana apa? Nggak jelas tuh ilmunya. Dengan memakai sesajen ini, dengan memakai ini, dan mungkin dia memuja ini, memuja itu. Tapi apa? Orang kan taunya dia kaya. Kamu kaya dari mana? Ikut saya malam Jumat Kliwon. Orang sudah terkena setan. Memang permusuhan kita kan dari dulu hanya dengan setan, bukan dengan manusia. Dengan setan. Siapa? Bapak ibu kita, Adam dan Hawa. Pertama kali bermusuh dengan siapa? Dengan setan, bukan dengan manusia. Hari ini pun saya pulang ruqyah. Saya mengatakan, Pak, Bu, anak bapak ini, dia seperti itu, nyesek, seperti ditusuk-tusuk itu karena apa? Karena pikiran. Kemudian karena pikiran galau, merasa putus asa, merasa tertekan dan merasa tidak berguna, setan masuk ke sini semuanya. Kemudian nyesek, bikin nusuk-nusuk di kepala. Tapi kira-kira bisa dipahami nggak? Ada pertanyaan dari kemarin sebenarnya saya mau jawab ini. Pertanyaan antum mengatakan gini apa? Kenapa Ustadz, saya itu udah bekerja keras kok tapi nggak kaya-kaya? Ya ini, Allah lebih paham tangan tuh, antum nggak ngerti. Saya dulu juga berpikir begitu. Setelah saya diterangin oleh guru saya dengan detail, saya baru mulai paham. Ustadz, nanti ente bakal begini kalau antum sudah ngimbangin ini. Karena apa? Allah tuh sayang sama ente, Ustaz. Kalau ente dibikin sukses sekarang, ente bakal sombong karena ilmu belum ada. Saya contohkan tadi sederhananya. Ya kita usnudzon aja sama Allah lah. Sembari kita belajar ilmunya. Contoh yang paling nyata ya. Contoh yang paling nyata dan sederhana. Nih. Urusan sedekah saja kan dalilnya begini. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Bersedekahlah kamu dalam keadaan lapang juga dalam keadaan sempit. Kalau nggak punya ilmu mah bilang begini, saya juga lagi susah. Tapi kalau orang yang punya ilmu, ya memang saya lagi susah, tapi sedikit-sedikit ada. Contoh yang paling nyata. Saya berdoa suatu hari, ya Allah, berilah saya rezeki ya Allah. Berilah saya rezeki yang banyak ya Allah.
Saya meminta kepada Allah, ya Allah tolong saya. Paginya saya diminta ruqyah ke Tangerang, meruqyah orang yang sudah terkena apa? Sihir, perutnya membesar. Kemudian apa? Saya ruqyah. Dengan izin Allah dia mengatakan kami tidak bisa membayar apa-apa dengan Ustadz. Ya nggak apa-apa, free saja. Apa yang terjadi? Anam masuk ke belakang, saya lihat LPG terlepas. Kemudian saya lihat nih, kayak bungkus kayak gini nih, bungkus nasi uduk sudah mengering. Kemudian tetangganya ngomong, Pak Ustadz, anak-anaknya bapak ini kalau makan ya dari belas kasihan tetangga. Apa nih ya? Semalam saya minta rezeki yang banyak dari Allah, kemudian siangnya saya langsung dijawab. Maaf, saya memang bukan orang kaya, tapi saudara saya yang ada di Tangerang ini sudah miskin pakai sakit lagi. Minimal saya bukan orang kaya, kalau saya sehat kan makan Indomie enak ya. Bener nggak? Iya kan? Ini sudah miskin, makan Indomie nggak enak. Tapi Allah mah tetap adil. Prinsip dasarnya apa? Orang-orang beriman itu diujinya memang besar, tapi pertolongan Allah jauh lebih besar. Itu harus antum yakini. Kisah ini kan sederhana. Saya minta ditambah rezekinya sama Allah. Saya langsung dijawab paginya. Akhirnya apa? Saya punya ide, saya ke warung, saya beliin Indomie, kemudian saya beliin ini, insya Allah saya kasih. Kemudian apa? Saya pulang, ya Allah saya termasuk orang yang bersyukur. Memang keadaan saya sulit, tapi minimal sehat. Nah ini. Kadang-kadang kan orang kan begitu kan. Saya aja susah, ngapain gue mesti berbagi? Ilmu mah beda. Misal contoh yang kedua. Ada orang mengatakan gini, Ustadz, kok bisa sih ente memaafin dia? Kok bisa sih ente itu sabar bener ngadepin dia? Nih, ada di sebelah saya mengatakan apa? Orang yang saya kenal ngomong gini, ya wajar, ente ini gak bisa maafin dia. Kalau ente jadi ustadz gak mungkin maafin dia. Kok bisa? Ya jangan heran, makanya ente gak jadi ustadz. Makanya ini jadi ustadz ya karena dia bisa sabar, makanya dia jadi ustadz. Kapasitas ilmu berbeda. Antum dengan kapasitas yang sekarang ini kepengen jadi kaya, apa yakin betul antum itu bisa masuk surga dengan kekayaan itu? Padahal ciri orang yang kaya itu adalah pakaiannya sombong. Ya, mikir kan? Terus cari ilmunya. Insya Allah dengan doa ini antum bakal jadi orang kaya. Manakala kekayaan antum itu membawa antum masuk surganya Allah Subhanahu